Perkenalkan, nama saya Ana Nur Karomah dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang dibahas dalam buku Pemurnian Akidah karya Abu Bakar Al-Jazairi. Sebenarnya ada banyak materi atau bahasan tentang tauhid dan akidah dalam buku ini. Namun, di sini saya akan membahas inti atau garis besarnya saja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti menyendirikan atau mengesahkan dan meniadakan bilangan. Tauhid dalam definisi syara ialah meniadakan persamaan dan keserupaan mengenai zat Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya, dan meniadakan sekutu dalam ketuhanan dan ibadah. Macam-macam tauhid. Pertama yaitu tauhid rububiyah. Kata Ar-Rabbu diungkapkan untuk beberapa arti, di antaranya berarti Tuhan, Raja, yang mengatur, yang memperbaiki, dan yang disembah dengan benar, yakni Allah. Kata Ar-Rabbu terkadang diungkapkan secara hakiki dan terkadang pula secara majazi dan idafi. Maka, arti tauhid rububiyah yaitu meniadakan sekutu dari Allah dalam sifat-sifat rububiyah yang benar, yaitu menciptakan, memberi rezeki, merajai, dan mengatur seperti mematikan dan menghidupkan, memberi dan mencegah, membahayakan dan menolong, memuliakan dan merendahkan. Semua sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang benar terlepas dari realitas syirik dan berbagai pengaruhnya. Salah satu contoh syirik dalam tauhid rububiyah yaitu memiliki keyakinan bahwa terdapat para pemimpin spiritual seperti para rawi dan orang-orang soleh yang mempunyai kemampuan bertindak secara khusus dalam kehidupan manusia, seperti mereka menolong dan menyingkirkan, memberi dan mencegah, sifat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yakni menyendirikan atau mengesahkan Allah dalam ibadah yang diharuskan dengan melaksanakan segala ibadah yang disyariatkan yang merupakan aktivitas hati dan anggota tubuh, dan menyekutukan Allah dengan yang lain, seperti tidak mau beribadah kepada selain Allah. Tauhid uluhiyah juga diartikan sebagai hubungan hati dengan Tuhan, karena takut dan berharap, karena segala sesuatu kita jalani hanya karena Allah. Yang ketiga yaitu zat Allah, sifat-sifat dan nama-namanya. Orang mukmin berkeyakinan bahwa zat Allah adalah zat yang suci, yang tidak bisa disamakan dengan zat yang lain. Allah disifati dengan sifat yang luhur, yang tidak bisa disamakan dengan sifat yang lain. Allah memberi nama terhadap dirinya dengan nama-nama yang baik dan memberi sifat terhadap dirinya dengan nama yang luhur. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang beriman kepada malaikat. Kata malaikatun adalah jamak dari malakun. Harokat hamzah yang terdapat dalam kata itu dipindah pada huruf yang mati sebelumnya. Kemudian alifnya dibuang untuk memperingan sehingga kata itu menjadi malakun. Kata itu dikeluarkan dari kata ulukatun yang berarti kerasulan, sedang jamaknya adalah malaiku dan malaikatun. Mengimani eksistensi malaikat merupakan hal yang rasional dan persoalan yang mudah. Malaikat meskipun gaib, eksistensinya telah ditunjukkan oleh dalil atau bukti yang menetapkan dan menguatkan segala sesuatu yang mewujud dan gaib di hadapan manusia, yaitu informasi yang dapat dipercaya. Dalil tentang adanya malaikat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Informasi ini mencakup eksistensi malaikat, firman Allah dengan mereka, dan pembicaraan mereka dengan Allah. Ini merupakan dalil yang menetapkan dan menguatkan eksistensi malaikat. Jumlah para malaikat banyak, tak seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Allah. Allah menciptakannya dari cahaya, kemudian diberi karakter untuk kebaikan. Macam-macam malaikat. Yang pertama, Jibril atau Ruhul Kudus yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail menjaga hujan dan tumbuhan. Yang ketiga, Israfil meniup trompet pada hari kiamat. Yang keempat, Izrail yang mencabut roh. Yang
kelima, pembantu malaikat maut. Yang keenam, malaikat pembawa arasy Allah, mereka berjumlah 4 malaikat. Yang ketujuh, Ridwan penjaga surga. Yang kedelapan, malaikat yang menjadi pelayan surga, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Yang kesembilan, malaikat Zabaniyah yang bertugas di neraka yang menyiksa penghuninya. Yang ke-10, malaikat yang mulia dan mencatat, yaitu mencatat amal manusia dan menghitungnya. Yang ke-11, malaikat hafazah yang menjaga manusia dari jin. Yang ke-12, malaikat yang bertugas menjaga rahim. Yang ke-13, malaikat yang menjaga gunung. Yang ke-14, malaikat yang selalu mengembara. Yang ke-15, malaikat penjaga doa. Yang ke-16, malaikat yang membawa roh para hamba ke atas setelah mereka meninggal. Yang ke-17, Munkar dan Nakir, yang menanyakan hamba tentang Tuhan, agama, dan Rasulullah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai beriman kepada kitab Allah. Kata Alkitab adalah kata benda yang berasal dari kata kataba yaktubu katban wa kitaban wa kitabatan, yang berarti yang mengumpulkan dan menyusun beberapa huruf. Beberapa huruf itu kemudian menjadi kata-kata yang bermakna secara khusus. Dari kata-kata yang bermakna itu, jumlah yang berfaedah dibentuk yang disebut dengan kalam. Kitab adalah sesuatu yang mencakup kalam yang berfaedah dan mempunyai beberapa tujuan. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani adalah suhuf yang mencakup kalam Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, baik yang sudah berupa kitab maupun yang masih berupa lembaran atau suhuf yang belum terkumpul dan belum terbentuk menjadi kitab khusus. Yang suhuf adalah seperti suhuf Ibrahim dan Musa, sedang yang kitab adalah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mengimani kitab-kitab tersebut yang merupakan bagian dari akidah mukmin ialah mempercayai apa-apa yang diwahyukan oleh Allah berupa kalam khusus kepada para rasul yang dipilih. Seorang muslim harus mengimani secara terinci, sedang kitab-kitab yang tidak diketahui, seorang mukmin wajib mengimaninya secara global atau umum. Hanya satu sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kitab-kitab Allah secara rinci, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara. Di dalamnya tidak terdapat tambahan, kekurangan, pemutarbalikan, perubahan, dan penggantian sejak diturunkannya satu ayat atau beberapa ayat, surat yang pendek atau surat panjang. Diturunkannya Al-Quran tidak mencapai 23 tahun sejak masa kenabian Muhammad sampai Al-Quran itu dihafal di luar kepala oleh ratusan orang yang cerdas dan tanggap. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang beriman kepada para rasul. Sebelum ke pembahasan rasul, di dalam buku ini dibahas terlebih dahulu tentang wahyu. Wahyu berasal dari kata auha yuhi ihaan, yang berarti memberitahukan sesuatu dengan maksudnya secara cepat dan samar dengan perantaraan. Rasul secara terminologi ialah seseorang laki-laki dari keturunan anak Adam yang diberi wahyu dengan syara dan diperintah agar menyampaikannya. Apabila dia hanya mendapat wahyu Allah, maka dia seorang nabi. Tetapi apabila dia juga diutus, maka dia seorang rasul. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir ada dua hal. Pertama, rusaknya semua alam dan berhentinya kehidupan. Kedua, datang dan bermulanya hari kiamat. Rusak adalah mungkin karena alam bukan azali, sedang sesuatu yang bukan azali adalah baru dan sesuatu yang baru adalah rusak. Dengan demikian, rusak termasuk sifat-sifat yang lazim atau wajar dan tidak akan terlepas atau terpisah darinya. Datangnya kerusakan terhadap sesuatu yang baru itu terlihat dan terbukti dalam kehidupan ini tanpa memerlukan dan membutuhkan dalil atau bukti. Kemudian, apakah deskripsi terjadinya kehidupan setelah kehidupan ini rusak menunjukkan adanya pertentangan menurut akal? Jawabannya tidak. Dengan demikian, kembali yang merupakan kebangkitan makhluk dengan hidup setelah mereka binasa dalam kehidupannya yang pertama adalah mungkin dan jaiz.
Kewajiban beriman kepada hari akhir merupakan ibarat atau ungkapan tentang pembenaran dan kepercayaan terhadap pergantian alam dengan berakhirnya kehidupan dunia dan bermulanya kehidupan yang lain, yaitu kampung akhirat dengan segala apa yang terkandung di dalamnya berupa kebenaran yang menakjubkan seperti dibangkitkannya makhluk, dikumpulkannya mereka, dihisapnya mereka, dan dibalasnya mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu yang hendak diwujudkan berupa alam, makhluk, perkara baru, dan segala sesuatu. Penciptaan alam mawujud, tata cara, aturan yang diikatkan dengannya, dan sunatullah yang menetapkan setiap bagian-bagiannya. Keajaiban penciptaan dan pengaturan itu terdapat di alam mawujud, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda keras. Itu cara untuk kita memahami qada dan qadar. Takdir tentang penciptaan itu dan pencatatannya terdapat dalam Al-Lauhul Mahfuz, sebagaimana ketentuan yang menetapkan adanya penciptaan tentang kadarnya, tata caranya, sifatnya, masanya, tempatnya, sebabnya, pendahuluannya, dan kesimpulannya. Hal itu karena luasnya ilmu Allah dan karena mengikatnya Allah terhadap semua benda yang mewujud dengan aturan sunnatullah. Di dalam buku ini dibahas juga mengenai hakikat Jabariyah. Hakikat Jabariyah adalah bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya dan perbuatannya itu tidak dikaitkan kehendak dan usaha alternatif iradah dan ikhtiarnya, karena perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Sedangkan Qadariyah adalah yang menafikan qadar, atau mereka menetapkan bahwa hamba selalu berdiri sendiri dengan bebas menciptakan perbuatannya. Qadariyah dan Jabariyah adalah dua hal yang jelas bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan qada dan qadar, karena hakikatnya adalah manusia yang berbuat dan memilih, sedang Allah yang menciptakan manusia dan perbuatannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dengan buku ini kita dapat lebih mengetahui dan memahami bahwa pemurnian akidah itu dengan cara lebih memperdalam dalam memahami iman yang ada di dalam diri setiap muslim. Sekian dan terima kasih.